Oke. Jadi mengejar keberuntungan kita dulu. Kita harus memahami dulu apa aja faktor X yang menyebabkan apa yang kita jalani itu bisa mendapatkan satu keberuntungan. Bagaimana kita dengan orang tua kita. Oke. Ya, apa alokasi dana pada saat kita mendapatkan rezeki yang kita limpahkan kepada orang tua. Gimana? Tantangannya gimana tuh? Iya, iya. Gimana buat beliau itu sepenuhnya iya Merestui gitu ya. merestui, sepenuhnya merestui itu tantangannya. Itu tantangan step untuk mendapatkan keberuntungan pada saat menjalani. Masih bersama saya Rinal Sukma, keliling Banjarbaru. Assalamualaikum Bang Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Habib Z, siap. Akhirnya hadir juga nih di keliling Banjarbaru. Saya ngefans banget nih sama Bang Habib. Gimana rasanya jadi fans banyak orang nih Bang? Wah, Waduh. Jadi sebuah kehormatan bisa duduk bareng sama Bang Habib. Dan luar biasa, Bang Habib ini salah satu pengusaha yang bisa dibilang sukses lah ya, dan masih muda juga di Kalimantan Selatan khususnya. Kayaknya kita seumuran Bang ya. Saya kelahiran 89 Bang. lu 98. Berarti masih mudaan saya 19 tahun gitu. Mungkin teman-teman keliling Banjarbaru tahu inian sudah sering dengar ya, sepak terjang kayak main bola ya. Asli. Kayak beliau dalam merintis usaha ceritanya banyak lah di warung-warung, di gardu, di getek, akhirnya di getek. Nah, tapi saya lebih tertarik dengan setiap ide dan gagasan yang pian tuangkan dalam sebuah bisnis. Kayaknya kebanyakannya tuh kayak beruntung aja gitu, walau meskipun ada resikonya gitu ya Bang ya. Nah, yang ingin Ulun tanyakan tuh, ada nggak sih pola dasar dalam membuat sebuah ide atau gagasan gitu Bang? Misalnya landasannya atau rumusannya gitu. Pertanyaannya menarik ini sebenarnya. Banyak orang yang bertanya hal yang sama, hal yang serupa tentang bagaimana menemukan ide bisnis yang bagus. Betul. Jadi pada rata-ratanya dari semua perusahaan yang ku bikin itu ide bisnisnya adalah pada keresahanku sendiri. Pada keresahan. Jadi misal contoh Hadijah, keresahan pribadi itu. Jadi pada zaman awal-awal COVID kita dipaksa untuk di rumah. Dan akhirnya kita mengalah dong dengan dekorasi rumah. Yang sebelumnya kita itu di rumah cuman bobok doang nih. Ya, Akhirnya jadi aksesoris perlu ada tambahan ini ya. Allah ya 7 kali 24 jam di rumah terus bosan. Akhirnya pergilah aku ke satu toko brand gitu. Di mall-mall gitu ya. Ya, itu habis itu ngedekorasi rumah. Comot, balik ke kasir 80 juta. Waduh. Ya kan? Langsung di sini Kayaknya bagus nih ya gitu ya. agak kesel gitu. Oh kesal, nah. Karena memang link di Cina kan aku udah beberapa kali ke Udah Cina. tahu modalnya gimana gitu. Estimasi modal. Tiap brand itu punya modal yang berbeda-beda. Oke. Estimasi modal tuh udah ketahuan. Ini asem nih. Ini kayaknya Berapa ratus persen gitu ya. Terus? dari situ lalu berpikir bahwa mungkin saja banyak masyarakat yang sempat seperti saya sendiri yang menginginkan pada zaman COVID dia merenovasi rumahnya, Untuk supaya nyaman gitu ya di rumah. memudahkan kita itu stay di rumahnya lebih enak gitu. Betul. Dengan menyamankan visualisasi rumah, tapi tentunya dengan budget yang masuk akal. Oke. Ide awalnya adalah itu. Berangkat dari situ kita buka Hadijah Tester di Martapura. Kita buka dulu testernya khusus dekorasi. Ternyata dalam 1 tahun itu luar biasa. Bagus ya valuasinya. Dari yang kita nggak ngerti masalah dekorasi, ternyata antusiasme orang itu pada saat Hadijah awal dibuka dengan 1 pintu ruko, di pembukaan awal aja sudah meledak. Oke. Dari situ kita berpikir karena memang ide menarik itu tidak didapatkan di awal.
Iya betul. Jadi berawal dari keresahan ide itu tidak akan sempurna di awal. Betul. Di awal. Jadi kesempurnaan ide itu sambil jalan. Sambil berjalan ya gitu ya. Lalu dari situ kita bikin main tadinya cuma Hadijah dekorasi, jadi Hadijah Home Solution. Bukalah Hadijah yang agak gede. Ya, yang di 98 itu ya. Ya nih. Nah terus juga perumahan berawal dari cariin sepupu, saudara, kawan-kawan, karyawan, rumah subsidi. Yang rumah segmen murah, itu ternyata banyak minatnya gitu loh. Jadi karyawan itu aku yang nyariin rumah-rumahnya tuh ke beberapa developer teman-teman gitu. Tapi pas melihat kan aku yang nyariin karyawan, jadi kayak merasa bertanggung jawab, ini kok begini rumahnya. Padahal kan yang dia ini yang mau menempati itu Secara spek barang gitu ya. Iya, aku mau begini. Di situ keresahannya. Keresahannya timbul, ya udah aku bikin aja deh rumah subsidi dengan tampilan anak muda, dengan kualitas yang lebih bagus, dengan karpet dan taman. Dari situ keresahannya udah kita bikin perumahan. Apa siap juga yang pesan ini berawal dari keresahan kafe Sopotra. Keresahannya adalah mayoritas teman-teman yang ku ajak meeting di kafe Suka ngopi gitu ya. suka ngopi, meetingnya itu pengennya di ruangannya Dingin tapi bisa ngerokok gitu ya. Iya, betul. benar. Ada kan beberapa kafe yang dinginnya tuh nanggung gitu. Betul. Ada AC tapi kayaknya kurang aja gitu. Iya, betul. Terus pada saat kita mau ngerokok itu mesti distimulasi. Iya, harus Posisi yang paling nggak enak. Iya, betul. Panas. Awal dari keresahan itu ku bikinlah Sokotra dengan ruangan smoking yang AC-nya itu benar-benar tinggi. Betul. Dan ruangan smokingnya nggak kalah sama ruangan. Betul. Itu pembedanya yang luar biasa tuh. Betul. Iya. Tapi maksud saya berawal dari keresahan gitu Bang ya. Tapi kan harus terarah juga nih kan, nggak liar banget juga ide-ide ini, tahu-tahu dijalankan kayaknya nggak bisa juga. Cuman berdasarkan keresahan, tapi ada memang pernah pengalaman atau gimana ya, tanya sama temen atau menggunakan konsultan atau apa kerjasama gitu Pak? Jadi begini, sebenarnya konsep yang ku bikin itu pertama begini, ini konsep diri ya. Konsep diriku pada saat membangun bisnis pertamaku itu 10 tahun baru aku membuka bisnis yang lainnya. Jadi sukses mulai bisnis itu di handphone. Shihab. Itu ada di 2007. Dari Sampai 2017 aku nggak pernah buka usaha apa. Jadi fokus di situ dulu ya. Jadi kalau konsep diriku adalah membuka usaha itu 10 tahun dulu. Saat 10 tahun itu kita udah lumayan, udah nggak goyang-goyang gitu ya. goyang baru boleh mikirin usaha yang salah satu faktor pendukung kita mensukseskan usaha kedua dan usaha ketiga adalah kita nggak bergantung makan di situ. Paham. Ya, karena kita sudah bergantung pada usaha yang udah steady. Jadi kalau masih bergantung di situ kayaknya jangan ada susah. Mending di sini dulu. Nggak bisa, tapi agak susah. Kayak judi nggak sih kan? banyak teman-teman termasuk aku sendiri itu mendapatkan godaan pada saat kita 1 tahun sukses menjalankan satu bisnis. Ada perasaan bahwa kita bisa menjalankan semua bisnis. Itu godaan yang harus ditolak. Saat cakra pengusahanya terbuka lebar, kayaknya pengen bisnis ini macam-macam nih ya kan? Iya kan? Nih, bisnis kayaknya aku bisa deh bisnis. Iya kan? Kayaknya aku bisa deh. Iya tadi coba jebret. Itu 10 tahun lewatin. Sampai ternyata di 12 tahun baru aku buka bisnis lainnya. Yang kedua, setelah buka bisnis lainnya pun, setelah 10-12 tahun fokus dengan satu bisnis. Setelah 12 tahun aku buka bisnis lainnya, itu juga pada core bisnis yang serupa. Pada core bisnis yang serupa. Masih dalam satu ini ya. Masih dalam satu ini retail. Walaupun ada misalnya perumahan itu juga ada tahapan produksinya, tapi itu kan bisa dilempar sebenarnya. Betul. Itu konkan dan lain-lain, tapi pada dasarnya adalah retail. Aku gak dan buka lagi ke Hadijah itu retail lagi. Iya betul. Buka lagi ke Sopotra itu retail lagi. Itu ada bagian dari tahapan produksinya, tapi semua core bisnisnya adalah aku ngejual ke retail. Karena itu yang aku pahami selama belajar
di handball 10 tahun. Jadi apa yang aku pahami selama 10 tahun itu yang kuterapkan pada ranting yang berbeda, bukan pada pohon yang berbeda loh ya. Oke, paham. Jadi memang harus satu jalur tetap gitu ya. Iya, ini Karena kita paham market apa gitu-gitu. betul, ini menjawab betapa susahnya pada saat kita membuka bisnis kedua, bisnis ketiga. Iya betul. Itu seperti mulai nol lagi ya. Itu karena pada core bisnis yang berbeda. Iya betul. Dari awal harus belajar lagi. Misal kayak saya nih core bisnisnya adalah retail gitu ya, marketing. Terus coba Apa yang sekarang dikatakan orang digital marketing dan lain-lain, tiba-tiba saya lari ke perkebunan. Oke. Pertambangan. Oh iya. Itu resikonya lebih besar. Betul. Lebih besar karena bukan Modalnya banyak, trial errornya besar juga. dan itu bukan daripada konsep bisnis yang saya pelajari. Iya betul. Yang selama 10 tahun gitu. Betul. Oke. Jadi pada intinya ide dan gagasan itu tadi memang berdasarkan hal yang kita berdasarkan keresahan tadi, tapi di hal yang kita kuasai gitu ya. Jangan yang jauh melenceng gitu. Ya, paham. Masih pada batang pohon yang sama. Tapi ini pernah juga ya buka corner siap yang konsep cafe juga dulu, Bang. Betul. Terus dari corner siap 1 tahun apa 2 tahun ya, Bang? 1 tahunan. 1 tahun ubar, terus begitu muncul Skotra. Wih, itu gimana sih? Ide awalnya berbeda. Oh, memang Ide awalnya Sihab Corner waktu itu adalah aku lagi pengen live musik kan, akustik kan. Sambil orang itu saat itu. Lalu bikinlah kafe, bukan prioritasnya cari duit. Pengen emang live musik. Ya, seneng gitu. Gitu doang. Makanya keresahannya itu mesti kita pilah dulu. Keresahannya yang kira-kira menjadi model bisnis yang bagus apa enggak? Keresahan yang tadi model bisnisnya enggak bagus, karena model bisnisnya hobi, kesenangan yang sifatnya itu temporary. Ya kan? Itu yang membuat Sihab Corner menurutku tidak serius. Oh, jadi wajar disuntik mati kayaknya itu ya? Iya. Awal COVID, aku dengar COVID langsung tutup. Oh, langsung tutup ya, karena udah tahu daripada bikin banyak pengeluaran gitu ya. Terus Bang, mungkin tidak semua pengusaha ya seberuntung Bang Habib nih. Nah, sama seperti halnya semua yang gagal itu bukan karena hanya malas, mungkin atau karena nggak ada ilmunya, mungkin hanya karena kurang beruntung aja mungkin maksudnya. Lebih tepat begini kayaknya ya. Bagaimana cara mendapatkan keberuntungan? Mungkin seperti itu juga Bang. Ya mungkin seperti itu. Kalau kita klasifikasikan cara untuk sukses berbisnis itu adalah yang pertama memahami konsep model bisnisnya, yang kedua adalah memahami konsep keberuntungannya. Konsep keberuntungannya itu adalah memahami konsep konsistensinya. Jadi model bisnisnya dulu kita pahami, terus kita menyadari bahwa menjalankan bisnis itu bukan hanya tentang rajin dan pintar, tapi faktor luck yang di situ ada. Nah ini kita bicarakan faktor lucknya. Nanti kita bicarakan faktor konsistennya. Faktor lucknya di sini itu sebenarnya bisa kita ambil gitu. Keberuntungan kita itu sebenarnya bisa kita kejar. Caranya macam-macam. Jadi cara mengejar keberuntungan kita dulu, kita harus memahami dulu apa aja faktor X yang menyebabkan apa yang kita jalani itu bisa mendapatkan satu keberuntungan besar. Bagaimana kita dengan orang tua kita? Apa alokasi dana pada saat kita mendapatkan rezeki yang kita limpahkan kepada orang tua? Bagaimana pada saat kita mendapatkan satu ide bisnis, sebelum menjalankannya kita diskusi dulu. Bu, Bapak, ini saya ada ide bisnis ini. Kira-kira gimana? Biasanya dijawabnya jangan. Biasanya begitu. Tapi yang menggebu-gebu nih biasanya begitu kan. Konsep pola pikirnya orang tua itu kan berbeda dengan konsep model bisnis sekarang. Betul. Jadi biasanya ditolak. Nah itu gimana? Tantangannya gimana tuh? Gimana buat beliau itu sepenuhnya merestui gitu ya. Sepenuhnya merestui itu tantangannya. Itu tantangan
step untuk mendapatkan keberuntungan pada saat menjalani. Yang kedua, setelah kita misalkan udah mendapatkan restunya orang tua, yang kedua adalah berapa jumlah alokasi uang yang pada saat kita mendapatkan keuntungan kita kasihkan. Oke. Karena minta restu doang, untungnya nggak bagi-bagi, kan gitu. Nah itu juga mempengaruhi terhadap keberuntungan kita yang akan kita lalui terus-menerus. Jadi pemilik saham pertama adalah orang tua dulu nih, Bang. Walaupun saya tidak mengatakan ya harus lebih banyak orang tua atau enggak, itu terserah masing-masing. Tapi tinggal kalian pilih aja berapa jumlah yang akan kamu alokasikan orang tua. Misal begini, pada saat kita menjalankan bisnis 1 tahun 2 tahun kita udah mendapatkan rezeki yang lumayan, akhirnya beli mobil, orang tua udah punya mobil loh. Oke, saya merinding. Oke, sudah kita belinya lebih bagus nih. Kalau misal aja begini ya, kita belinya tuh HRP gitu ya kan, oh dibeliin Honda Jazz. Oke, sudah tuh clear ya. Nah setelah itu kita ganti mobil nih, orang tua ganti mobil dah. Itu susah loh. Keberuntungan itu Keberuntungan, jadi sebenarnya keberuntungan bisa dikejar pada saat kita ada rezeki pengen ibadah umroh gitu loh. Ya kan, orang itu udah belum. Iya, betul. Betul. Duluan kita umroh, dulu masalah ibadah loh ya. Ibadah yang kita tahu, ibadah itu adalah apa yang kita lakukan yang sifatnya sesuai syariat dan akan diterima ibadahnya atau tidak oleh Allah. Betul. Kan Allah kan udah ngajarin ke kita, tuh utamain ilmumu, tuh utamain syurgamu. Setelah itu kita mau ibadah. Tapi orang tua, Ya kan duluan siapa? Harus duluan siapa? Umrohnya kita dulu atau orang tua? Pada konsep itu harus orang tua. nah ini maksudnya. Nah, hal-hal yang begitu sebenarnya Dilewatkan banyak. yang terlewatkan itu pada saat kita sudah merasa ide bisnis kita tuh sudah mantap, cakep, itu udah mendengar dari beberapa motivator bisnis, konsultan bisnis, teman-teman yang sukses. Saat kita melewati step pertama mendapatkan restu dan rata-rata itu ditolak, kita langsung ngejudgment. Waktu kada ngerti. Oh, harusnya kita memperjuangkan itu dulu ya. Itu nggak mudah. Betul. Memang gak mudah. Nggak mudah, apalagi ketemu yang orang tua yang saklek. Iya. Karena orang tua itu termasuk yang lumayan susah disetelnya gitu. Iya, betul. Jadi itu perjuangan menurut dia. Perjuangan, aduh bu gini lo enggak, jangan. Diam lagi kan, mikir nih caranya gimana. Kasih. Iya. Ngomong dulu. Iya. Ini loh bu, ini penting. Perlu modal tidak perlu bu, modalnya berapa? 500.000. Padahal keperluan kita banyak nih. Kita modal sama orang tua 500.000. Jadi beliau itu merasa bahwa beliau belum modalin. Oh iya. Ada uang nih kita Lebih banyak ya. orang cukup. Cuma itu cuma formalitas bahwa ada perasaan di orang tua, dia berkontribusi dalam kesuksesan anakku. Betul. Kalau gagal berarti aku yang gagal kata orang tua, karena yang modalin aku. Oh jadi kan doanya tuh lebih spesifik. Ya. Doanya lebih tajam, soalnya aku yang modalin gitu. Saya mau nanya sih nih. Luar biasa nih. Iya. Benar. Iya. Tapi perasaan beliau itu. Iya. Benar, itu susah. Dan mungkin itu ya hal ya, faktor yang banyak pengusaha yang tadinya luar biasa ilmunya mungkin sudah. Ya karena kita memahami untuk sukses itu bukan hanya pintar dan rajin, tapi nyampe pada saat kita beruntung diberikan langkah ke jalan yang mudah. Ya apa? Langkah ke jalan yang mudah, Dan itu adalah rezeki luar biasa ya. itu rezeki luar biasa. Jadi kenapa jadi kayaknya pas kita nge-create ide begini jalan, begini jalan, itu karena dimudahkan Betul. coba bukan karena kita pintar, karena dimudahkan Betul. Kalau kita pintar ketemu aja yang susah, jalan yang susah. Ada aja masalahnya gitu. Idenya udah kayaknya sempurna banget nih. Iya. Ya kan, idenya udah sempurna banget, pas dijalanin ada aja kendala, walhasil gagal. Itu karena disusahkan.
Gimana mau dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala kalau sama orang tua aja kita. Itu aku nggak mengklaim diriku tuh Iya betul. banget ya sampai sekarang. Ini ilmu banget nih. Ini ilmu banget luar biasa. Sampai sekarang jujur aja aku masih berjuang ini. Oh masih juga masih negosiasi gitu ya? Oh iya, Betul. negosiasi terus, negosiasi terus, berdagang sama orang tua. Tapi dagangannya adalah aku minta restu, beliau minta apa gitu loh. Jadi seperti halnya ada merencanakan 1, 2, 3 bisnis tuh, ya kan? Tahin mau ibu rumah kan, anak apa gerak? Ya, Ibu hendak sebulan puasaan sampai hari raya di oke. Ada syaratnya. negor menurut Tuhan kita kalau negolon Twitter masih bisa ya loh, kurang lebih gitu lah. Berapa orang? Sekian orang. Oke, syaratnya banyak. Oke. Syaratnya nih, ulun mau lah usaha ini. Nah, Usaha ini tuh kayak ini, usaha ini tuh kayak ini. Tapi yang doakan begini juga. Karena kuitan ini kan, satu nilai pengen sesuatu. Baik sudah. wah, lebih mudah tuh. Lebih mudah. Wajar. Luar biasa ini bang, ilmu baru nih, ini ilmu baru ya. Jadi jangan terlalu murah kita menilai value sebuah restu. Iya, itu faktor yang harus ada saat memulai usaha itu. Ya, restu itu jangan dinilai value-nya terlalu rendah. Iya, kadang itu terlewatkan. Kalau kita berani ngendos orang, ngendos selebgram itu 1-2 juta, ngendos restu orang tua tuh harus 10 kali lipat dong dari itu. Iya, benar juga ya. Ya, kita Iya. datang ke selebgram. Aduh. Mas, Mbak, promoin ya, dagang aku gitu. Nih 1 juta best listnya, aku bayar 1 juta. Datang ke orang tua, Mak, doakanlah usaha untuk makasih. Kayak itu. Membantu dia nih 200 ribu. Kalau saya Aduh, lu rasa ditampar nih bang. udah kan? Luar biasa. Nanti kalau mereka saya gak mikir mau dibayar 1 juta, datang ke orang tuaku, paling ada 2 kali lipat lah. Yang berdigana lah. Iya. Tapi pernah aja, setelah ditolak tadi pun terus berusaha atau uring-uringan juga bang? Tahu. Uring-uringan selesai kita ini. Oh, Langsung hei kamu, udah nggak bisa. Nggak bisa, jadi cara akal lagi, cara akal nih, aduh nih kayak apa ya. jadi naluri pengusahanya main lagi nih kalau cara-cara negosiasi. Kalau kita berusaha normal itu gimana caranya merayu customer untuk membeli, nah ini berbalik kan, merayu orang tua, Nyaan. tapi harus tuh, Iya, emang nggak sepenuhnya mudah, tapi nggak sepenuhnya susah. Orang tua itu sebenarnya poinnya adalah dia juga pengen anaknya. Iya betul. Selama dunia akhirat itu kan pasti pengenan. Nah, jelas ada sesuatu yang besar dalam perkataannya Tuhan, perkataannya Allah yang mengatakan bahwa restunya, ridhonya Allah, Tuhan yang memiliki seluruh alam. Itu ada di perkataan terutama itu pasti ada sesuatu yang besar. Iya. Balik. Iya. Kalam beliau seperti itu. Makanya kita rakalin aja. Iya. Nah, yang ketiga adalah faktor konsistensi. Tadi pertama adalah model bisnisnya, konsep model bisnisnya kita harus pahami. Konsep keberuntungan ya. Tiap keberuntungannya tadi kita sudah bicarakan. Yang ketiga adalah konsep konsistensi. Nah, jadi setelah kita memahami konsep model bisnisnya dan kita mengejar keberuntungannya lalu dimudahkan jalan. Nah, itu tentang konsisten. Konsisten ini tentang jangan pernah di dalam bisnis lo ya. Jangan pernah kita merasa ada di dalam zona aman. Di dalam zona nyaman. Kayaknya settle sudah nih ya. Oh, itu malah ciri-ciri Allah tanda-tanda itu. musuhnya apa? Musuhnya gitu di dalam berusaha tuh selalu ada di comfort zone nih. Jadi konsistensi ya bang. Nah, untuk menjaga semangat dalam berbisnis meskipun pastilah namanya manusia ada mood lagi baik atau lagi kada atau lagi pas uyu capek gitu kan. Nah itu gimana caranya bang untuk menjaga konsistensi tadi itu bang? Jaga mood. Memahami kita jangan pernah ada di zona nyaman. Kita nggak usah deh bicara masalah konsisten. Kalau kita senang di zona nyaman, senang di zona nyaman itu nggak usah bicara konsisten. Iya.
Orang yang konsisten dia nggak akan lama merasakan zona nyaman. Tapi menikmati hidupnya gimana bang? Dalam artian untuk merasakan kayak aku merdeka nih kayaknya. Wah, Kayak gini. hati kan lah. Oh gitu bang. Iya lah. Sebentar. Financial freedom itu tentang rasa syukur loh bro. Iya. Berapa jumlahnya loh? Iya betul. Bukan berapa jumlahnya loh. Dan membahas tentang rasa syukur itu bukan membahas tentang berhenti bekerja. Iya proses. Membahas rasa syukur itu bukan berarti membahas tentang malas-malasan. Membahas rasa syukur itu bukan berarti kita membahas tentang stop untuk rajin. Enggak, beda bro. Beda ya. Itu yang, Iya beda. itu yang kadang-kadang dibetulin sama orang malas. Iya mencari pembenaran lah gitu ya. Dunia aja terus. Enggak. Ya kan? Coba kayak apa yang sudah kada begawi lagi, di rumah apa ngaji? Kada juga. Gue kada begawi, oke, tapi 5 waktu di dalam masjid sebelum orang azannya sudah ada. Kita kayak ini. Nen. Tapi waktunya guling kiri kan. Jam 7 ditelepon belum bangun juga. Nah, berpandang iya aja menikmati hidup sih. Nah, berbeda lagi pada saat misalkan kita rajin dalam bekerja, tapi kita menyadari bahwa jangan selalu melulu tentang diri ya. Allah melulu potongan itu selain daripada kita nyogok orang tua, itu juga kita harus nyogok seluruh umat dalam bersedekah, dalam peduli terhadap dakwah dan lain-lain. Walaupun itu sekadar jalan, tapi tetap ada alokasi rutin loh, alokasi rutin. Jadi intinya untuk menjaga mood tetap bagus tadi jangan merasa kita berada di zona nyaman gitu. Aku selalu mengatakan ke diriku, apa yang kita lewatkan hari ini, kesuksesan yang kita dapatkan hari ini, itu bulan depan itu adalah masa lampau. Oke. Masa lampau. Gimana coba? Gimana bang? Bulan depan adalah masalah. Misalnya deh, kesuksesan usahaku yang kemarin, itu adalah masa lampau, bro. Oh iya, oke betul. Jangan dibicarain. Oke. Jangan dibicarain lagi. Jadi terlalu sering kita membicarakan kesuksesan kita yang sudah lewat, itu membuat kita ada di comfort zone. Oke. Membuat kita ada merasa di zona nyaman. Iya. Pernah sukses ini. Kau coba lihat di KPK yang semua itu membuat kita tuh nggak melakukan apa-apa setelah Bangga yang masalahnya. udah kan enggak kan. Kalau kami membatasi di kantor sini bangganya tuh cukup 2 minggu, nggak boleh lebih dari itu. Oh tapi boleh ya? Boleh. Tapi 2 minggu aja ya? Sebuah apresiasi dan Betul. apa yang kita perjuangkan. Nah, 2 minggu udah kelar. habis itu mulai fokus lagi. Udah tuh lupain udah itu. Tapi dicatatin poin-poin yang membuat suksesnya apa aja. Udah euforia ya tinggalin. Ini ya benar. Kebanyakan kan dulu pernah sukses itu yang dibawa-bawa. Padahal sekarang udah agak berantakan tapi dia masih tetap merasa sukses aja karena membawa. Walaupun masih dalam tahapan impact daripada sukses yang kemarin, ya berarti kita memang cuman merasakan sisa-sisa kesuksesan gitu, melakukan hal baru lagi. Iya betul. Itu yang membuat kita tidak akan pernah ada di dalam zona yang salah satunya. Saat kita terus-terusan mencoba untuk keluar daripada zona nyaman, di situ akan ada konsistensi. Oke. Jadi kalau kita bisa keluar dari zona nyaman itu tadi ya, jadi dengan sendirinya gitu bang ya, konsistensi itu karena kita akan fokus gitu bang ya. Nah bang kan banyak nih Bang Hamid nih kerjasama dengan berbagai macam pihak, dari ponselnya, terus yang Hadijah yang aksesoris rumah tangga lah ya, terus kafe juga. Nah itu kan pasti bermitra dengan banyak orang. Cara memilih partner kerja atau mitra yang baik itu seperti apa bang? Ya kelihatan aja lah, gak usah dipilah-pilih bang. Yang baik itu kelihatan, yang jelek kelihatan. Maksudnya kan dalam dunia yang sekarang laporan keuangan aja bahkan kan mesti Maksudnya bikin ya? Ya, Tim. Begini ya. Maksudnya tim ya? Ya, tim lah. Enggak ada tim yang sempurna pesawat. Kalau kita skalakan 1 sampai 100, kalau kita nyari 100 tuh enggak ada. Jadi yang penting dia lebih aja daripada 60. 60 acuannya apa?
Nah kita skalanya kan 1 sampai 100, 100 itu sempurna. Yang penting dia lebih dari 60 aja secara penilaian kita ya. itu udah bagus. Tapi yang attitude pasti gitu ya. Jujur pasti gitu ya. Itu kita juga. Itu penilaian tinggal kita membutuhkan apa. Tergantung men. Kamu membutuhkan tim seperti apa? Tim yang jujur, yang benar-benar patuh, ngikutin SOP. Nah, misalnya Terima kenyataan bahwa dia tidak fun kreatif. enggak terlalu kreatif misalnya kayak batasnya 60 aja. Ya kan, itu beda-beda. Tiap orang pun penilaiannya beda-beda. Itu KPI-nya kita yang masukkan dalam penilaian kita. Karena tergantung posisi itu kita lagi nyari apa. Nah, Kita lagi nyari yang rajin misalnya. yang rajin. Ya udah kita terima konsekuensinya nggak akan kreatif dia. Ya. Yang kreatif kita terima konsekuensinya dia malas-malasan. Malas. Terus solusinya gimana kalau cuma dapet yang 60% tadi itu bang? Apa? Tapi Oh jadi kita jangan berharap nilai orang sempurna. Toh kita sendiri juga kalau dinilai orang kayaknya 60-60an aja. apa nggak jadi bumerang buat perusahaan kita Bang? Jadi bumerang kalau nggak di-manage dengan baik. Nah caranya gimana deh maintenance-nya? Caranya itu tadi kita memahami dulu ya. Ini orang dia nilai 40 sosok 70 kita sudah memahami ini orang aku memang merekrut dia untuk keperluannya kreatif. Berarti aku harus tahu nih ini pasti orang manas-manasan. Tapi kejujuran itu jadi patokan utama ya. Kejujuran jadi patokan utama. Nggak jujur selesai. Iya betul. Itu nggak usah dibicarain ya. Nggak jujur selesai gitu ya. Tapi ini kan setelah jujur ini orang kreatif tapi dia malas-malasan. Udah kita harus terima itu karena kita nilainya ini 60-70. Jadi akhir aja. Setelahnya kita akan ngerti loh. Oh iya kemarin kan aku nilai memang 70. Dia orang kreatif tapi malas. Berarti aku maintenance-nya gimana membuat dia itu ya nggak usah rajin-rajin banget tapi nggak malas-malasan. No, jadi kembali ke kita sih. Jadi maintenance-nya itu tiap orang berbeda-beda. Maintenance-nya tiap orang berbeda-beda. Nah, kalau Bang Habib sendiri nih, maintenance-nya maintenance ya gitu ya. Maksudnya karyawan yang berkelakuan, yang human error lah bahasanya. Itu gimana Bang? Apakah langsung cut atau Berkelakuannya apa? Kalau masalah kejujuran habis. Kalau masalah kejujuran itu langsung kartu merah lah. Kartu merah ya? Gak ada cuy. Tapi kalau hanya karena malas atau lambat Aja ngomong. ini nggak mau nice. Aja ngomong keras. Jadi kalau Kalau masih aja ngomong keras-keras. Tapi itu tadi ya. Pada saat kita menilai dulu, misal ada A, si B. A ini memang kita merekrut dia karena dia rajin. Dan kita sudah tahu dia nggak kreatif. Jadi kita nggak usah mengharapkan kreativitasnya. Nggak usah. Yang penting kerajinannya aja. Dia rajin. Menentukan gaji nggak? Menentukan. Orang kreatif dengan rajin lebih tinggi mana gaji? Itu tergantung posisi yang akan kita taruh. Pada saat kita sudah merekrut dia karena rajin, dia malas-malasan, dia agak malas. Lagunya. Bisa pakai SP segala macam. SP. Tapi pada saat orang rajin ini dia nggak kreatif, mungkin kita SP. Ya kita aja mau belajar lah untuk kreatif ini gitu kan. Nah balik ke B, kita ngerekrut dia karena kreatif, karena kreativitas, karena rajin. Kalau dia malas-malasan, jangan di SP dong. Ajak ngomong. Bro, kamu tuh pintar. Tapi orang pintar yang malas itu akan kalah. Orang bodoh yang rajin. Jangan di SP. Tapi pada saat dia tidak kreatif SP. Nah, karena tugas dan fungsinya kita rekrut adalah iya benar juga. Iya. Wah, ilmu lagi nih luar biasa nih. Bang, kan Bang Z ini lagi on fire-nya nih, lagi semangat-semangatnya nih dalam menjalankan dunia bisnis, kayaknya nggak terhentikan nih. Nah, ada di sini patokan angka cukup menurut Bang Habib Z? Angka cukup mungkin setelah memiliki sekolahan atau pesantren gitu atau apa ya? Ada nggak sih? Kayaknya bullshit ya kalau
kalau kecukupan bagi seseorang dalam hal pencapaian itu dinilai dari Materi. kayaknya enggak deh. Nah, jadi yang secukupnya Ini memang sesuatu yang senang gue kerjakan. jadi nggak ada patokan gitu. Apa yang itu selalu begini, kamu hobi apa? Main bola misalnya. Kalau ditanya kapan kamu merasa cukup main bola, jawabnya di mana? Paling jawabnya pada saat tubuh saya sudah tidak bisa lari. Setelah berumur gitu. Oh gitu ya. Jadi sampai kapanpun akan terus, karena hobi tadi ya dasarnya Mas. Kesenangan. Beda loh ya, kesenangan dan kebahagiaan beda. Bedanya apa? Seneng bahagia. Sebenarnya beda. Kesenangan itu pada saat kita mendapatkan sesuatu yang membuat kita tuh senang. Kebahagiaan itu sebenarnya adalah yang membuat kita tenang. Jadi yang biasa kita sebut aku bahagia banget mendapatkan sesuatu itu sebenarnya kesenangan yang bahagia. Tapi kalau kebahagiaan itu lebih kepada pada saat kita itu lapang, tenang, adem, tentram di dalam hati dan sampai ke dalam pikiran bawasan dari kita itu tenang, itu kebahagiaan. Setelah Bang Z merasakan sukses dalam usaha, terus membantu teman-teman yang lain dalam mencapai angka cukupnya gitu misalnya, ada nggak sih kiraan kayak gitu, atau kita hire jadi karyawan aja atau kita bantu untuk usaha atau investasi gitu kok? Itu jalan hidupnya orang beda-beda. Beda-beda. Jadi pada saat ia mendapatkan jalan ya sendiri, kita nggak boleh marah dan kita juga nggak bisa memaksakan orang. Kita memaksakan orang ini harus jadi entrepreneur, tapi mentalnya karyawan. Tapi pada saat orang itu mental jadi entrepreneur, kita paksakan jadi karyawan juga. Iya, benar juga. Kalau orang kita kasih pancing dia nggak bisa mancing, gimana gitu ya? Yang penting kasih ikannya aja gitu kan, dari pancing patah-patah. Iya kan, tapi Menurut kita baik itu belum tentu diterima orang baik. Kita sudah mikirin dia untuk baik, kita kasih fasilitas untuk baik. Semua hal kebaikan udah kita kasih ke dia, tapi dia menerimanya itu tidak sama seperti apa niatan kita. Jadi menurut itu jangan pernah berekspek lah terhadap apa yang kita kasih ke orang. Yang penting secara rule-nya kita tidak melanggar haknya dia itu. Benar, misal kita mempekerjakan dia sebagai karyawan, udah hak-haknya dia tunaikan gitu ya. Lebih menarik pembicaranya kayak gitu. Terus Bang, kalau lu boleh tahu nih, dari perusahaan yang selain perusahaan yang sudah Pian bangun, ada nggak investasi ke perusahaan-perusahaan lain? Investasi gitu. Jadi Pian usaha sendiri aja kah, atau ada investasi lain? Nggak ada ya. Aku bukan investor. Itu hobiku kan Usaha itu kan dia. Jadi pada saat aku memiliki uang lebih, ya aku buka usahaku sendiri. Nggak ada alokasi dana untuk invest ke orang lain. Oke, jadi mainkan sendiri gitu ya? Nggak mainkan sendiri, juga mainkan bersama tim. Bersama tim juga. Ya mungkin lah kalau kayak. Nah, melihat potensi peluang usaha itu tadi, gimana tuh Bang? Kayak bisnis kafe lagi bagus nih, atau bisnis kerja lagi bagus nih, itu melihat potensinya itu ya betul. Riset dulu ya. Jadi berawal daripada keresahan. Ya memang keresahan tadi sudah. Kita bicara brand besar aja seperti Netflix, seperti Gojek, itu berawal dari keresahannya founder. Ya, kan Facebook sekalipun berawal dari keresahan daripada foundernya sendiri. Tapi kan seperti yang dikatakan oleh foundernya Facebook, Mark Zuckerberg, bahwa ide itu muncul tidak akan sempurna. Iya. Dan dia ide itu akan terus berkembang seiring seberapa besar konsistensi kita menjalani ide tersebut. Tapi yang pasti saat kita berjalan dengan satu ide usaha, kita harus terus menganalisa DNA ide itu apa. Ada cerita menarik tentang bisnis sebenarnya tentang
tumbuh kembangnya Starbucks. Starbucks kan sekarang jadi perusahaan kopi terbesar dunia. Betul. Akan jumlah cabang itu kalau nggak salah 40.000 atau 70.000. Ya. Karena tapi ternyata Starbucks itu udah hampir 3 kali bangkrut. Dan ketiga-tiganya momen yang mana Starbucks itu hampir menuju ke arah kebangkrutan itu adalah meninggalkan DNA-nya. Oke. Meninggalkan DNA-nya. Misal DNA awal, ide awal Starbucks itu dibentuk adalah memang tempat ngopi yang menjadi tempat kerja. Oke. Jadi pada saat Starbucks dibikin take away itu meninggalkan DNA-nya. Jadi DNA-nya itu tadi yang membuat dia Salah satu DNA-nya. Nah, jadi penting bahwa kita pada saat kita memiliki satu ide bisnis dan menjalankannya, dan kita memahami ide itu tidak sempurna, lalu kita pelan-pelan menyempurnakannya. Nah, ini kita harus pintar-pintar menganalisa DNA sebenarnya ini bisnis apa. ya. Dan tiap usaha itu DNA-nya beda-beda. Kayak contohnya aku ya, DNA-nya Shihab itu adalah murah. Oke. DNA-nya Hadijah adalah varian barang yang lengkap dan juga murah. Oke. DNA Sokotra nggak murah loh. Iya betul. DNA Sokotra apa gitu. Prestige, tempatnya Prestige. Tapi kan kayak Hadijah atau Shin itu ada barning gak sih? Kayak misal kayak bakar kayak perusahaan-perusahaan yang lain itu kan misalnya kayak Gojek itu kelihatan sekali ya. Terus kayak tiket.com gitu-gitu. Udah lah, sebenarnya yang salah dalam konsep pola pikir kita itu adalah pembanding kita tuh nggak serupa. Oh gitu. Jadi pada saat kamu bicarakan Hadijah dengan membanding apa yang dilakukan oleh Shopee, Tokopedia, Lazada, Gojek itu nggak akan apple to apple. Iya sih. Nggak apple to apple. Maksud dulu tuh kan ada yang apa istilahnya kayak oke lah kita jual rugi dulu hari ini. Tapi Dengan perhitungannya matang. Rugi dalam satu item dalam satu hari tapi tutup. Nah, yang lo maksud itu bang. Jadi kita bakar duit dulu hari ini buat mengambil keuntungan apa gitu. Tapi itu kan bisa ditelan mentah-mentah, bro. Pada saat kita korelasi pikiran kita itu terhadap apa yang dilakukan pemain besar. Bakar duit, ya kan? Kita ngitung dulu nih duit yang dibakar ada enggak gitu kan. Kalau nggak ada, bakar duit, kebakaran bro. Kebakaran bujuran. Kan banyak juga nih apa kayak motivator kayak bahkan untuk kelas UKM gitu kan ya promosi gitu kan. Nah ada juga nih yang menyarankan istilahnya pokoknya harus dipiralkan. Nah kalau saya itu maaf foto kita sebenarnya pembicara tuh mesti spesifik tentang marketing funnel sebenarnya. Oke. Itu kita harus bicara tentang marketing funnel. Kita harus memahami diagram marketing funnel itu gimana, bentuknya begini tuh. Bentuknya gini marketing funnel. Nah, di sini di sisi paling atas itu adalah brand awareness. Oke. Awareness-nya orang terhadap brand yang kita bangun. Itu dari corong itu dia paling gede kalau brand awareness. Baru bawahnya. Tapi untuk pemain baru, ya pemain baru tuh harus memperhatikan, Harus menciptakan itu. tapi corongnya itu mesti ditentukan daripada segmen kita. Kita mesti tentuin dulu tuh, ya kan? Target pasar kita siapa dan seberapa besar mau di cover gitu. Oke. Misal kita jualan bingka gitu kan. Anggaplah misalnya bingka khas. Ini apa nih? Komet gitu kan. Bingka khas Komet misalnya. Terus target pasar kita tuh siapa? Banjarbaru kah? Atau Loktabat Selatan aja gitu. Kalau pada saat Loktabat Selatan aja berarti aware kita itu fokus kepada Loktabat Selatan aja. Oke. Nah, jadi gimana caranya nggak selalu tetap kita jual murah. Oh jadi target marketnya tentukan dulu gitu ya. Ya seberapa besar juga area market yang mau kita ambil. Di situ akan menentukan berapa sebenarnya budget yang kita perlukan untuk brand awareness tadi. Jadi tetap sah nih maksudnya yang istilah bakar duit itu tadi untuk Enggak selalu bro, enggak selalu juga. Cara brand awareness itu bukan tentang bakar duit bro. Kan brand awareness itu
ketahuan orang terhadap brand itu. Iya betul. Orang tuh tahu kita jual martabak, jual bingka, komet gitu. Gimana caranya orang tahu? Itu bisa jadi Dari sisi kualitas, datang ke beberapa warung-warung karena kecil kan. Martabak kan kecil nih. Martabak Selatan kan. Kita Martabak Selatan ya. Martabak Selatan kecil. bukan sini Guntung Paikat. Guntung Paikat. Nah, Guntung Paikat itu kan kecil. Target kita kan menguasai gimana caranya bingka komet ini di Guntung Paikat ini Dikenal orang gitu ya. dikenal orang. Nah, itu Secara kualitas. iya, awareness-nya kan itu. Kalau kualitas itu di tahapan kedua tuh. Oke. Ya kan? Biar tahu dulu berarti kita harus jalan aja. Di list aja dulu. Guntung Paikat ini ada 20 warung. Misalnya. Ya udah, Ini konsinyasi misalnya gitu ya. rutinin aja dulu ngobrol di warung-warung itu. Saya punya bingka komet. Enak loh. Nggak mesti harus gratisan gitu bang ya. Sudah nggak harus selalu tentang hal, makanya aku bilang kan mesti ngomongnya apple to apple. Tadi kita ngomong bakar duit tentang Khadijah misalnya, batiknya apa? Iya sih. Tiket.com. Misal maksudnya sah nggak sih Dap? Karena hampir semua bisnis kayaknya perlu itu gitu kan untuk promosi. Ternyata nggak juga ya. Contoh kayak Sokotra nggak mungkin ya, nggak ada bakar-bakar. Sokotra Malah orang yang datang gitu. Sokotra itu dari awal sampai sekarang nih, nggak tahu nanti ya. Dari awal sampai sekarang nggak pernah promo, nggak pernah endorse, Betul. Iya. nggak pernah diskon. Iya. Bakar uang. Nah, dan itu dibuktikan gitu ya. Jangan Sokotra tuh. Ya, makanya beda-beda cara kita membangun brand awareness itu seperti apa. Pada saat kita membangun brand ini, strateginya harus gini. Saat kita mau tampil brandnya itu mau prestis dengan bakar duit, nggak ada yang mau. Iya. Betul. Mau nampilin brand itu bahwa brand kita tuh murah dengan gaya prestis, nggak nyambung juga. Oke. Jadi jangan kita lihat orang itu ditelan bulat-bulat. Jadi kita intinya harus fleksibel gitu lah terhadap perubahan gitu. Dan balik lagi dari semua yang apa yang kita pikirkan dalam model bisnisnya, itu adalah nomor 2 tadi adalah keberuntungan. Ya. Keberuntungan itu bukan pada saat kita menjalani sesuatu lalu beruntung, enggak bro. Enggak Tapi saat gitu. menjalaninya itu. Enggak. Terus gimana? Keberuntungan yang paling penting itu adalah kita dilangkahkan oleh Allah pada pemikiran yang pas. Itu yang keberuntungan yang lebih penting. Kalau kita bicara ke sana hampir nggak ada resiko ya bang ya. Sebenarnya ini, tadi kamu dari rumah menuju ke sini, ternyata kamu ditaruh Tuhan nih di otak. Jangan. Ikan baik pakai Google Maps aja cepat. Pakai Google Maps lah kita. 3 menit selesai. Itu keberuntungan bahwa kita diarahkan oleh Allah untuk berpikir untuk memakai Google Maps. Kita belum jalan nih. Berarti keberuntungannya di mana? Di awal dong. Di awal. Coba pada saat misalkan tiba-tiba ngeklik aja di otak kita, aku tahu aja jalannya. Kada pakai Google Maps. Putar sasat di tengah jalan baru pakai Google Maps aja. Google Maps. Oleh para kerja. Ternyata waktu tadi 15 menit udah. Sedangkan seandainya kita tadi diberikan oleh Allah pemikiran untuk pakai Google Maps aja 3 menit aja, berarti nggak mau 15 menit, paham lah? Paham. Maksudnya begitu. Jadi kayak pecah rumusnya bang. Lu pernah baca bukunya Robert Kiyosaki. Jadi setiap apa yang kita lempar dalam hal bisnis gitu ya. Terus Risk Dad for Dad itu cetek sih. Maksudnya pasti dibarengi dengan beruntung dan risiko gitu. Tapi ketika mendengar pemaparan Bang Habib tadi kayaknya pecah rumus ini karena memang di awal dan saya menyetujui dengan konsep Bang Habib. Waktu di awal itu kita diarahkan, dilangkahkan itu adalah sesuatu yang beruntung. Hampir gak ada resikonya benar. semua pasti tetap ada resiko. Oh pasti tetap ada. Jadi sepakat dengan Robert Kiyosaki itu tadi. Dalam hal apa? Dalam hal bisnis, misalnya sesuatu yang kita jalankan, bisnis yang kita jalankan pasti dibarengi dengan resiko dan beruntung. Itu udah normal aja, udah pasti. Tinggal langkah kita di awal, kita dilangkahkan pada jalan yang mulus
atau di jalan yang gelombang itu gelombang. Kadang-kadang kan yang menjebak kita pemikiran kita sendiri. Kita merasa udah pintar banget. Kita sudah membaca di beberapa buku, beberapa referensi, beberapa YouTube gitu kan. Kita mah sudah yakin banget jalan yang kita tempuh ini jalan yang paling benar, paling simpel, paling enak gitu. Ternyata Tuhan menaruh otak itu di kita agar kita menjalani sesuatu yang susah. Ada yang nggak pakai YouTube kan bro. Dia nggak tahu sama Robert Kiyosaki. Tapi dia ditaruh sama Tuhan. Yang diberi pemikiran gitu ya. Kira memulai dengan hal yang benar. Betul, diberikan hati langka. Itu yang terus-terusan ku kejar. Oke. Karena sepintar apapun orang, kadang-kadang dia juga salah melangkahnya ke arah yang mana. Ternyata ya alhamdulillah gitu loh. Alhamdulillah Sokotra, aku diberikan oleh Allah ide dengan model bisnis aku mencoba diferensiasi. Makanya Sokotra dengan konsepnya agak level up nih. Berbeda dengan konsep-konsep KPA yang layanan yang kan agak mewah. Ternyata itu bisa berhasil. Kalau misalkan ternyata aku waktu itu disuruh terfikirkan di arah itu kan otak kita ini kan nggak kita juga yang kontrol sebenarnya. Ternyata otak kita berpikir bahwa kayaknya aku harus main kafe ini harusnya paling murah deh. Seandainya seperti itu gitu ya. Kalau kafe itu main di harga yang paling murah, Kayaknya jalan ya. itu jalan. Aku yakin banget bahwa lalu melangkahlah aku bikin kafe bagus dengan harga yang murah, pecah, rame nih. Aku yakin itu rame nih. Ternyata nggak untung gitu. Iya benar. Itu loh maksudku. Iya paham. Di awal itu penting banget kita mendapatkan keberuntungan. Iya, betul. Setelah awalnya itu benar langkahnya, baru kita meminta lagi nih kan. Kita ngejuluk begini. Ya aman. Faktor-faktor yang membuat kita beruntung dalam hal menjalaninya lagi. Jadi harus balance ya bang antara religius dan Makanya aku bilang kan simpelnya begini, sogok itu di awal. oh ya yang tadi ya. Dapat hasil sogok lagi. Dapat hasil lagi sogok lagi. Kita mau self reward nih. Jadi saya self reward, aku mau memberi hadiah kepada diriku sendiri untuk beli mobil ya faktor pendukung. Ya Keberuntungan kita itu harus dapat didukung juga. Iya minimal sama ya bu. ya setidaknya sama-sama beli lah. Oke. Lebih bagus kita. Iya. Karena sih kita pakai misalnya kita. Dan misal kita beli HRT, beliau Honda Jazz, nggak apa-apa. Bukan kita kan yang kerja. Tapi kan sih senang apa? Tapi sedikit merasa, oh ya, itu beli mobil aku beli juga. Itu anak umroh aku juga. Itu anak ini aku juga. Itu beli umroh aku juga. Anjir. Bah, ini ada pertanyaan pribadi dari seorang nih. Bukan dulu sih, kemarin-kemarin tuh ada sempat isu mau buka Gelato ya. Terus yang nongol malah Sokotra. Itu kenapa bang? Ya itu tadi, ide itu muncul tidak akan sempurna bro. Ide muncul itu tidak akan sempurna. Oh gitu. Kalau jadi idenya itu adalah membuat satu kafe dengan level up kan. Awalnya pikirkan Gelato gitu ya. Gelato sebagai pelengkap. Oh gitu. Tadinya sebagai pelengkap karena kita mau bikin idenya itu level up tapi diferensiasi. Nah, level up dan diferensiasi ini pada garis yang sama tapi bisa jadi ranting yang berbeda. Diferensiasi pasar itu kan berarti kita membuat sesuatu yang nggak ada di pasar. Sedangkan Gelato dan konsep kafe mewah itu bisa jadi bertabrakan. Oh gitu. Gelato padahal belum ada juga loh di sini. Edukasinya belum sampai. Oh, Misalkan begini, pasar menerimanya pada saat aku bikin Gelato itu adalah ice cream. betul. Pasar menerimanya sebagai ice cream. Ya, Salah. kita nggak tahu deh respon pasar nanti seperti apa karena edukasi Gelato itu belum nyampe ke kita. Belum nyampe dengan merata gitu. Iya betul. Pasar menerimanya itu adalah ice cream, sedangkan aku bikin cafe level up. Tabrakan nggak? Ice cream belum pak. Cafe. Oh, jadi pertimbangannya itu bang ya? Yang datang bocah, anak-anak. Iya malahan. Di cafe yang rencananya adalah level up. Rencananya ada tempat ketemunya bisnis-bisnis, entrepreneur, dinas-dinas, pegawai eksekutif. Ternyata datang di situ Anak-anak. iya teriak-teriak katakan Nggak nyambung.
Iya benar sih. Karena es krim tadi, padahal kalau orang yang memahami gelato mungkin ya mereka kan Itu kebetulan dengan boomingnya gelato dihajar sama sebut brandnya nih. iya Es krim murah. iya yang gambar ini gambar apa penguin bukan penguin ya. Bu es krim 8.000 viral. Ah ya betul 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 betul. Es krim 8.000 viral. Iya. Ya kan? Semua anak-anak nyari es krim itu. Iya betul. Ya kan? Kita bikin gelato. Gelato itu jauh berbeda Ya jauh. dengan es krim itu. Tapi bagi orang yang nggak tahu itu adalah es enak. Iya jatuhnya takutnya ke situ ya. Jadi rusak dong. Iya malah. Makanya aku bilang penting pada saat ide itu datang kita harus menyadari dengan benar bahwa ide itu datang dengan ketidaksempurnaannya. Yang kedua kita harus menyadari sambil jalan kita harus memahami, menganalisa dengan benar bahwa DNA ide itu apa sih sebenarnya. DNA ya, ukur terkecil di dalam ide itu apa. Padahal saya lagi memantau nih, nunggu. Pokoknya kalau Bang Sihab buka gelato, saya harus juga nih. Ternyata nggak buka, makanya langsung ditanyakan nih, langsung live. Karena saya sudah mantau nih Bang, kalau buka berarti Bang Sihab yang mengedukasi orang-orang gitu tadinya. Jadi pertimbangannya benar juga sih. Pas lagi terbentuk es krim murah. Iya betul itu. Jadi momennya kurang pas kali ya. Mungkin saja kurang pas nih, mungkin saja itu menjadi momentum yang baik, tapi tergantung kitanya kan seberapa serius. Cuma yang pasti menurutku kafe dan gelato saat ini nggak bisa digabung. Kalau menurut Iya benar. Karena memang beda market, target marketnya juga berbeda sih Bang. kalau mau buka specialty gelato mungkin jarang. Oke. Benar. Terakhir nih Bang, sambil berokok dulu. Nah, makna sukses menurut Bang Habib Z? Anda ini Ada dan pasti. Makna sukses menurut dia. apa ya? Kalau secara bisnis ya targetnya tercapai. Oke. Kalau secara bisnis ya. Secara globalnya, sukses aku merasa sukses kalau sudah bisa membagikan duitan, sukses ya. Berat sih kalau bicara. Kan ada habisnya itu kan maksudnya Bang atau ya Pak? Iya. Atau Anda juga kalau nyapu sudah kamu di masjid aja sembahyang apa ya? Wih, karena publikan dong. Kalau yang lebih spesifik, Bang Habib apa nih buat sukses? Sukses itu sebenarnya definisinya beda-beda setiap orang ya. Iya betul. Definisi Jadi kalau kurang cukup secara umum sukses itu adalah pencapaian dari target yang kita tentuin. Nah sedangkan target yang kita tentuin itu di dalam hidup itu beda-beda. Jadi target kita di dalam rumah apa, target kita di bisnis apa, target kita secara pribadi apa. Itu beda-beda tuh. Kalau di usaha target kita menilai bahwa sukses pada saat semua plan bisnis kita itu berjalan dengan lancar. Kalau di rumah gimana caranya rumah itu mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, kecukupan. Kalau di pribadi ya sama, bagaimana kita secara pribadi itu mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, ketentraman, kesehatan, dan kebermanfaatan. Dan kebermanfaatan. Bagaimana diri kita itu bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Yang sekarang coba aku lalui adalah aku mencoba untuk memberikan kebahagiaan, kecukupan, ketenangan kepada keluargaku. Yang aku mencoba untuk terus berusaha agar usahaku lancar dan memberikan menjembatani rezeki untuk karyawan, dan aku coba membangun satu komunitas yang berdampak pada kebermanfaatan secara apa komunitas apa Bang namanya? Sangka baik ya. Itu terbuka untuk umum atau gimana? Terbuka untuk umum. Sangka baik luar biasa ya. Sangka baik itu adalah tujuan ini juga ya? salah satu platform untuk memberikan kebermanfaatan lah. Dan itu bukan penyapu aja, itu punya kawan dan terbuka untuk siapapun untuk ikut memberikan dirinya kebermanfaatan kepada orang lain. Jadi sangka baik itu bukan punya pribadi, itu platform yang kami bikin sama-sama bersama kawan-kawan untuk ayo gitu. Selain daripada di rumah
di kerjaan ini kita bikin platform untuk kita juga diri kita bisa bermanfaat secara religius gitu ya maksudnya. Oke, berarti intinya makna sukses menurut Bang Habib Z adalah bisa bermanfaat untuk banyak orang gitu ya. Salah satunya, salah duanya udah. Kali ada salah dua salah tiga gitu kan. Oke Bang, mungkin itu aja yang menurut tanyakan. Ini luar biasa nih, ilmu daging semua, dan nggak hanya penonton keliling Banjarbaru, Ulun pun merasa sangat banyak manfaatnya nih. Sudah, itu cuman versi aku loh. Belum tentu benar loh. Tapi ini luar biasa Bang, kita merasa tertampar banyak sekali, luar biasa. Nah, terima kasih sudah mau sharing-sharing Bang Habib. Mudah-mudahan selalu disehatkan seluruh keluarga, rezekinya juga, dan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah nonton Keliling Banjarbaru dan Wahinian. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel YouTube-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.